Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar saja melengkapi apa yang sudah kita dengar bersama. Jadi mohon, kita itu manusia itu hidup berdasarkan 3 unsur: ruh, hati, dan akal. Jadi di dalam kita menghadiri majelis seperti ini, hendaknya yang kita hadirkan itu 3 itu. Sebagaimana di dalam majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, pernah salah satu muridnya, beliau katakan, jasadak hina wa ruhak fis-suq. Jasadmu di sini, tapi ruhmu itu ada di pasar. Maaf, kadang-kadang sambil hadir majelis sholawat kepada Nabi, mendengarkan majelis ta'lim, mendengarkan ilmu-ilmu, tapi sebagian orang main HP, chattingan bahkan kadang-kadang. Bahkan mungkin maaf, ruhnya itu hayal maksiat, pikirkan kemaksiat, udah rencana maksiat. Ini jadi tidak boleh. Jadi seorang idealis yang hidup di zaman sekarang ini, dia harus menyelaraskan antara akal, rasa, dan realita. Jadi manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan akal, seperti robot akhirnya. Tidak bisa juga hidup dengan dasar hanya rasa, dia hanya akan gila. Jadi harus dipadukan antara semua itu. Ini musibah di tengah-tengah kita umat Islam hari ini. Kita merasakan keasingan nur Nabi Muhammad SAW. Merasa asing, tidak pernah merasakan kehadiran Hadratul Rasul. Kenapa? Itu karena penyebab 2 hal: kotornya mata kita dan kotornya hati kita. Rasulullah itu harisun alaikum, sangat mau jumpa sama kita. Bahkan Sayyidul Walid Al-Hibsalim Asy-Syatiri selalu bilang, mimpi Nabi itu gampang. Bahkan orang-orang kafir sekalipun kadang-kadang mimpi Nabi. Orang-orang Nasrani di Maulid Syaraful Anam diceritakan, Nasrani di Mesir pada saat itu melihat orang mengadakan acara Maulid, malamnya mereka mimpi Nabi Muhammad SAW. Kita kok Muslim, setiap malam, setiap saat sholawat kepada Nabi, kok tidak pernah mimpi Nabi? Apa ini? Mau dibawa kemana ini majalis-majalis ini? Majalis ini untuk tathhirul qulub. Majelis-majelis ini untuk mensucikan hati, bukan untuk saling hasad, saling dengki. Sekarang ini mau jadi ustadz, mau jadi habib, modalnya itu cuma 150.000. Beli jubah, beli sorban, jadi habib, jadi ustadz. Ini kasihan umat ini kebingungan sekarang, tidak punya panutan. Jadi hendaknya kita sucikan mata dan hati kita ini. Jangan ada hasad, jangan ada dengki. Jadi sucikan mata dengan bagaimana? Banyak sekarang ini maksiat yang terbesar. Mata ini adalah melihat yanzur bi'ainil ihtiqar, melihatnya dengan pandangan remeh kepada orang muslim yang lain, kepada ahli asi, ahli maksiat. Padahal di fikih dikatakan, kalau ada famu hirrah, bibirnya kucing memakan bangkai, pergi sesaat, kemudian dia kembali meminum air kita, itu salah satu ma'fu dalam fikih. Jadi la yatanajjasul ma', air itu tidak najis. Karena kenapa? Kemungkinan saat dia pergi sesaat, dia mencuci mulutnya, dia kembali sudah dalam keadaan seperti itu. Ulama tasawuf mengkiaskan hal seperti itu. Andaikan ada yang A dan B, yang B ini maksiat di depan si A, minum di depan si A. Berjalan mereka setelah minum, terpisah oleh satu pohon, wajib hukumnya yang A ini husnudon kalau yang B ini sudah taubat. Ini kadang-kadang maksiat orang setahun yang lalu kita masih kucilkan. Sebagaimana Al-Hayy Umar bin Hafid ketika ada kejadian di salah satu daerah, beliau ditanya tentang kondisi itu, beliau mengatakan mungkin salah kita ahli maksiat itu lari dari karakter kita. Sekarang banyak orang lari dari Islam karena umat Islam, menjauh dari Allah karena orang-orang yang mengatasnamakan Allah. Allah diperjualbelikan di masjid-masjid. Ada transaksional isyarat. Jadi mari ya, dalam majelis seperti ini kita hadirkan ruh kita. Hudur ruh, ini hadrah untuk kita hadirkan ruh, mensucikan hati, fokus. Semoga insyaallah
Rasulullah melihat kita, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita dan mensucikan hati kita. Tidaklah kita keluar dari majlis-majlis seperti ini melainkan Allah hadiahkan kepada kita mimpi Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan cahaya itu, kedekatan itu, sehingga hati kita tidak asing dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami minta maaf mungkin ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.